Hello guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady dan Satrio. Yes, dan sebelah kita ini udah ada Daihatsu Rocky nih. Ya, dan buat ngingetin aja, kita pernah ngetes kembaran mobil ini. Kita bawa dalam kota, kita bawa keluar kota. Kalian bisa lihat videonya di sebelah situ. Dan buat yang penasaran gimana mobil ini kalau dipakai nanjak, videonya juga udah kita bikin, ada di sebelah situ. Nah, sekarang kita mau ngapain? Di video kali ini kita bakal coba fitur safety-nya. Oh iya. Kan banyak nih ya, Ya, fitur pertama safety-nya. karena ini adalah varian yang udah ASA, Advanced Safety Assist. Iya, ini Daihatsu paling canggih men, sepanjang masa yang ada di Indonesia. Ya, karena ya biasanya kan konsumen Daihatsu kan seneng mobilnya karena awet, irit, suku cadang banyak dan Betul. mudah perawatannya. Nah, sekarang Tapi ditambahin. gimana saatnya Daihatsu ngasih mobil yang paling canggih. Ya, di sini kita akan coba fitur-fiturnya ya. Oke, yuk kita langsung coba aja yang pertama. Yuk, ikut masuk sama gua. Oke, fitur yang pertama gue pengen cobain fitur Apple CarPlay sama Android Auto-nya dulu nih. Kalau kita lihat dari head unitnya, di sini tuh ada pilihannya Apple CarPlay atau Android Auto gitu. Nah, karena gue masih pengguna Android, jadi kita cobain Android Auto-nya aja ya. Nah, cuman memang dia masih pakai kabel nih, jadi masih wired dan dia kabelnya dicoloknya ke sini nih, di pinggir head unitnya situ. Nah, kita lihat nih menunya buat Android Auto-nya. Dia ada Maps, Spotify, ada podcast, phone, messenger. Tuh, dia ya banyak sih pilihannya kayak Android Auto yang zaman-zaman sekarang aja, kayak mobil zaman sekarang. Sekarang kita cobain mungkin fitur Maps-nya dulu. Fitur Maps-nya. Nah, yang gue suka itu dia head unitnya tuh jalannya fluid banget ya. Halus gitu, nggak patah-patah. Nih. Terus sekarang dari situ kita ke Spotify deh. Nah, ke Spotify sekalian kita ngetes suara audionya kayak gimana nih. Kita langsung cobain aja, play. Oke, cukup. Jadi karena ini bukan varian yang paling tingginya banget ya, kan kalau misalkan si Rocky ini dia varian paling tinggi tuh ada namanya ADS, Astra Daihatsu Styling. Nah, itu dia ada subwoofernya. Kalau ini dia belum ada subwoofernya nih yang kita coba. Tapi suaranya ini tuh udah lumayan oke kalau menurut gue ya, buat speaker OEM gini ya. Dia bersih, detailnya juga cukup jelas. Memang kalau misalnya mau mantep lagi tambahin subwoofer gitu ya. Ini udah oke banget sih, udah punya bakat nih audionya. Oke, fitur yang pertama itu, sekarang kita langsung lanjut fitur keduanya. Yuk. Oke, sekarang ini kita mau ngetes fitur safety apa nih, Zat? Kita bakal ngetes pre-collision warning dan pre-collision braking. Jadi mobil ini bisa ngerem sendiri, ya kan? Oke. Karena ada dua kamera di sini, dia bakal baca arah ke depan apakah ada objek, misalnya mobil yang berhenti mendadak dan mobil ini akan merespon. Dan menurut klaim dia bisa aktif sampai kecepatan 115 km per jam. Betul, tapi sekarang kita coba di kecepatan dalam kota aja ya. Iya. Yang normal aja. 20-30 gitu lah. Gue nervous lo tes begini. Gue juga, apalagi lo yang bawa. Langsung aja ya. Yuk. Yuk. Oke. 20. Lu injek rem gak nih? Gue nggak nginjek rem. Nah, tuh. Oke, jadi tadi lu nggak nginjek rem ya? Iya, tadi nggak nginjek rem dan mobil ini bisa berhenti sendiri. Dan sensornya ternyata cukup handal karena dia bisa baca di kondisi hujan seperti ini dan juga bisa baca di kondisi malam. Jadi mau lagi hujan kayak gini atau misalnya lagi nyetir malam, aman. Sensor ini tetap bekerja untuk melindungi kalian. Nah, tapi sayangnya dia buat ngerem sampai ngerem mendadak, tapi habis itu dia lepas lagi ya, dirilis ya. Iya, tapi emang itu kembali kepada kesadaran kita. Hey, fiturnya udah aktif, buruan ngerem. Sih. Ada sesuatu Jadi di depan. Kita kalau misalkan fitur itu sampai nyala, kita harus refleks tetap injek rem sendiri. Lagi-lagi berarti ini fitur bukan buat mencegah, tapi cuma buat ngurangin doang. Iya, dia tidak akan menggantikan fokus kita, dia hanya membantu. Tapi untuk fitur pembantu, asisten, ini fitur yang bagus. Apalagi dari Daihatsu, mantap. Oke, fitur yang berikutnya saat. Sekarang kita coba pedal miss operation control. Yes. Jadi ini
berguna banget terutama buat yang baru belajar mengemudi mobil. Benar, kan biasanya kalau orang yang baru belajar nyetir tuh kakinya suka kagok ya antara rem sama gas ya. Iya. Itu bahaya banget, apalagi mobilnya Matic nih kayak gini nih. Ya sekali lagi kamera di depan akan jadi teman kita kali ini karena lagi-lagi dia baca objek di depan. Misal ada objek yang terlalu dekat, katakanlah 1-2 meter, terus kita masuk persnel maju D dan kita injek gas dalam-dalam, dia nggak akan lompat. Tapi dia akan mengurangi, daripada gue ngomong praktek aja deh. Kita cobain aja mendingan ya. Ya. Deg-degan lagi. Oke, gue langsung masukin ke D. Rem tangan turun. Gaspol. Tandain kameramen. Oke. Siap. Gue langsung gas agak dalam nih. Nah, benar. betul. Jadi fiturnya bekerja, tapi dengan cara seperti ini. Misalnya kita udah masuk gigi maju, dan kita injek gasnya dalam-dalam, mobilnya nggak akan lompat, tapi maju tuh pelan-pelan. Iya, jadi dia bukannya mobilnya pas kita injek pedal gasnya dalam, itu nggak ada tenaga yang tersalurkan sama sekali ke roda gitu ya. Iya. Bener-bener cuman kayak mobil dimasukin ke D, terus remnya dilepas gitu, jalan pelan gitu. Iya. Iya. Dan saat mobil maju pelan, itu memberi kita kesempatan untuk buru-buru pindah dari gas ke rem. Iya. Untuk kaki kanan kita. Dan lagi-lagi ini membantu buat kalian yang masih baru ya. Masih baru belajar nyetir. Ya, jadi fitur ini lagi-lagi bagus untuk mengawal kita. Sekarang kita coba fitur berikutnya. Fitur yang berikutnya. Yuk. Nah, sekarang saatnya kita coba fitur berikutnya adalah Front Departure Alert. ya, jadi ini fiturnya sangat berguna buat kemacetan Jakarta, terutama kalian yang suka main HP pas lagi macet-macetan. Gak disaranin sih ya main HP ya. Suka bengong lah. Ya, ya, jadi gini, misalnya nih, kita simulasi macet-macetan dan kita akan maju. Aduh gila macet banget. Nah, terus mobil depan berhenti, kita ikut berhenti. Oke. Terus kita bengong. Ya, bengong. Main HP aja lah. Terus tiba-tiba mobil depan jalan nih. Nah. Aduh. Wih. Oh iya, ada warning. Nah, jadi dia langsung muncul warning di speedometer. Jadi kayak mobil depan tuh udah maju. Itu pertanda biar kita segera maju, biar nggak diklaksonin sama mobil belakang dan bikin kemacetan. Betul. Ya, jadi sangat berguna ya buat tempat yang sangat sering macet. Buat orang yang nggak fokus. Seperti saya. Oke, sekarang fitur yang berikutnya adalah ya, sambil nyetir kita akan cobain fitur Lane Departure Alert dan Lane Departure Warning. ya. Ini adalah fitur yang membaca marka jalan di kiri dan kanan mobil. Betul. Tujuannya apa, Gret? Supaya menjaga pengemudi tetap di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Iya sih, filosofi sekali ya. Iya. Jadi kalau misalkan mobil ini dalam ya marka jalannya yang jelas kayak gini ya contohnya ya. Ya. Kalau misalkan kita agak bengong atau meleng gimana? Ya. Ini kan Ini mobilnya sengaja minggir nih. Yap. Geser. Dia setirnya bakal ngebenerin sendiri. Nah, seperti kelihatan. ini. Tapi dengan kecepatan minimal 60 km per jam. ya, karena kalau misalnya kita dalam tanda kutip meleng dan tiba-tiba mobilnya mau belok sendiri keluar lajur, dia bakal muncul peringatan di speedometer LDW atau LDA in progress gitu. Dan setirnya akan berbelok lagi ke tengah-tengah mengantar kita ke lajur yang benar dan tetap di jalan yang seharusnya. Betul. Tapi gue mau tekanin lagi sekali lagi. Jadi kita bukannya, ini mobil bukan autonomous. Iya. Jadi tetap tangan tuh harus ya nggak boleh dilepas gitu ya. Iya. Ini bukan fitur yang kayak autonomous gitu. Jadi dia cuma ngebantu mengkoreksi setirnya kalau misalkan kita keluar jalur gitu. Iya. Iya. Jadi mungkin ada yang suka salah persepsi gitu ya. Oh, berarti mobil ini bisa nyetir sendiri dong. Mungkin kurang tepat karena feature-feature yang asa seperti bisa ngerem sendiri, terus bisa koreksi dari garis-garis marka jalan, itu hanya membantu kita biar berkendaranya lebih aman. Tapi fokus utama itu tetap ada di supirnya. Betul. Kembali lagi. Oke, sekarang kita lanjut sampai malam karena kita pengen coba fitur yang tadi, yang pre-collision alert dan braking. ya, rem otomatisnya. Ya, rem otomatisnya itu apakah berfungsi di kondisi gelap di malam hari? Karena Dia pakai kamera. betul banget. Jadi dia masih mengandalkan kamera, belum pakai radar nih. Nah, kalau misalkan di kondisi yang kurang pencahayaan kayak gini atau malam, apakah masih berfungsi dengan baik? Kita langsung coba aja ya. Yuk, langsung coba. Masukin D, jalan. Oke. 30.
Oke, Pakem juga. jadi berhenti ya. Bahkan malam-malam gelap gulita begini pun bisa. Itu ada yang putih-putih, kakinya nggak napak. Terus Kabur. Ya, oke. Kita sampai di tahap kesimpulan. Ya, Memang nih Daihatsu yang paling canggih ya. ya, dan canggihnya Hah? bukan cuma gimmick doang. Bener. Karena fitur ASA Advanced Safety Assist-nya bener-bener ngebantu. Bener-bener berguna gitu ya. Tapi harus ditekanin lagi ya, Sat ya. Iya, bahwa fitur ASA ini yang rem otomatis, lane departure dan segala macamnya itu hanya bertugas untuk mengurangi risiko terjadinya insiden. Ya, jadi jangan terlalu mengandalkan fitur safety banget. Tetap harus driver utamanya gitu. Ya, tetaplah fokus sebagai supir yang baik. Betul. Dan nanti juga bakal ada varian bermesin 1200 cc dan Katanya sih itu mesin yang 1200 cc itu bakal jadi cikal bakalnya nanti buat mesin inilah kembaran LCGC-nya Astra. ya, jadi nanti ada LCGC dari Astra bakal pakai mesin baru. Ya. Menarik ya buat dilihat nanti ya. Menarik sih mesinnya kayak gimana. Jadi bukan pakai mesin yang lama lagi ya, ini mesin baru. Penasaran bakal kayak gimana? Oke? Ya, tapi pasti kalian juga udah nggak penasaran lagi sama Rocky karena mobil ini terbukti sebagai Daihatsu tercanggih di Indonesia. Betul. Dan mobil ini sangat worth it untuk kalian miliki. Yes. Itu aja ya kali ini. Ya buat video kali ini, kalau misalnya kalian suka tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan juga tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi baru kalau kita upload video. Ya, saya Satrio. Gue Grady, Jangan lupa makan. Gua dong. Ya dadah. sekarang gue mau nge-shoot itu dong. Shoot itunya ya. Gas sekali lagi gas, tapi ini mau nge-shoot layarnya doang. Oke. Udah nggak usah mundur. Oh enggak. Kaget gue ngeliat spion. Untung lo nggak jadi di situ loh. Gak apa-apa sih, kan nggak kelihatan juga.